ini menjadi beban masa lalu dan beban masa depan. Maksudnya adalah beban sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lebih tepatnya saya ingin mengajak merenung saya guys ya, perenungan pribadi, tapi mungkin bisa di share di sini sebagai sesuatu yang mungkin bisa orang pikirkan kembali atau diambil hikmahnya. Soal dinasti Pak Jokowi ya. Pada konten kali ini saya ingin menghilangkan kontroversi benar atau salah, etis atau enggak etis. Jadi anggap aja siapa yang berargumen benar, maka anggap aja dia benar. Siapa yang beranggapan itu salah, biarkan saja dia menganggap salah. Artinya di sini tidak dalam rangka membenarkan ataupun menyalahkan hal itu. Ya, apapun yang terjadi, celah dinasti politik itu sudah ada. Mengakali konstitusi sudah terjadi, dan dia sudah jadi cawapres terkuat yang tentunya sudah dipersiapkan sebelumnya. Baik tim surveinya apa semua sudah siapkan. Soal pemilu jujur pasti tidak akan ada lagi. Gak mungkin, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin Pak Jokowi tidak condong kepada Gibran. Tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak membantu Gibran, itu tidak mungkin. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Gak mungkin sama sekali. Kemudian juga Kaisang yang 2 hari bisa jadi ketua umum PSI, dan kabarnya mempersiapkan diri juga buat gubernur Jawa Tengah. Ya, itu sudah terjadi, dan semuanya itu disimpulkan sama Pak Jokowi dengan argumen ya akan memilih rakyat, yang milih rakyat. Padahal kita tahu semua suara rakyat bisa dimanipulasi, maksudnya bisa diintervensi lewat BLT, lewat sogokan, lewat apa, semuanya di dunia politik itu biasa terjadi. Apa yang mau ditutup? Apalagi di tingkat pemilih yang ekonominya lemah, pendidikannya lemah, mana mungkin itu tidak terjadi. Justru mereka pangsa pasar suara yang sangat besar. Orang berpendidikan tinggi di Indonesia cuma 8% ke atas. Oke, bagaimanapun itu sudah terjadi. Tapi yang ingin gue ajak kontemplasi adalah, bagi gue sukses atau tidaknya, benar atau tidaknya, berkepanjangan atau tidaknya kekuasaan Pak Jokowi dan keluarganya, bagi gue itu merugikan dia. Di luar dia merasa rugi atau enggak. Rugi dari mana? Rugi dari beban sejarah. Karena boleh dibilang nepotisme itu hampir hilang lah setelah Soeharto, kalaupun tetap ada. Bahkan Pak Harto tidak menjadikan anaknya gubernur, tidak menjadikan anaknya wali kota, tidak menjadikan anaknya presiden. Setelah dia tidak mengusahakan ke arah sana, itu semua tidak dia lakukan, tapi dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagi gua ini adalah beban sejarah. Karena kalau kita berbuat, yang catat cuma malaikat mungkin.
Tapi kalau seorang aktor politik berbuat, apalagi presiden atau pejabat lainnya, itu juga selain dicatat malaikat juga dicatat oleh sejarah. Coba kita bayangkan ini, buku sejarah 15 atau 20 tahun lagi, di mana selalu ada di buku sejarah SMA itu sejarah beralihnya periode-periode, dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Itu tercatat dalam sejarah. Dan nanti kita akan belajar sejarah. Anak-anak kita yang sudah SMA nanti, anak-anak SMA itu akan membaca sebuah peralihan sejarah di zaman Pak Jokowi di akhir pemerintahannya, dialihkan dengan cara mengakali konstitusi untuk memasukkan anaknya sebagai calon wakil presiden, dan itu sukses. Tidak akan mungkin lari di long term memory orang, dan pasti tidak akan bisa hilang dari long story. Jadi tidak bisa, artinya pasti akan diingat secara long term memory bangsa ini, apalagi tercatat dalam long story bangsa ini. Apakah beliau tidak malu dengan hal-hal yang bersifat nepotis itu? Ya kita nggak tahu. Sejauh ini beliau fine-fine aja. Beliau merasa tidak ada turut campur, walaupun ngaku cawe-cawe. Dia merasa serahkan aja ke ahli hukum, walaupun ahli hukum mengatakan itu salah. Hakim konstitusi MK sudah memutuskan salah pamannya Gibran itu. Atau dia malah tidak peduli, atau lebih dari tidak peduli, itu memang dia inginkan. Apapun itu, gue tidak memproduksi menyalahkan, tidak membenarkan, dan anggaplah yang merasa dirinya beranggapan itu benar, silakan benar. Anggaplah orang yang menganggap itu salah, itu salah. Dan video ini tidak dalam rangka menganggap benar atau salah atau menilai itu, hanya menyajikan fakta kebenaran yang ada. Hanya saja bagi gue beranggapan ini menjadi beban masa lalu dan beban masa depan. Maksudnya adalah beban sejarah, akan ada diingat dalam potongan sejarah di tahun 2023-2024 ini. Terjadi pengakalan konstitusi yang menyebabkan seorang anak presiden menjadi pengganti beliau dalam wujud wakil presiden, yang posisinya juga wali kota, iparnya wali kota, saudaranya 2 hari bisa jadi ketua umum partai, dan juga mempersiapkan diri jadi gubernur Jawa Tengah. Apa yang harus dikata dengan ini? Silakan komen sendiri.